A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah kita atau tempat kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar di dalam rumah itu kita mendirikan daripada salat sunnah maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Rahul Bukhari. Kerjakanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada salat sunnah kalian di rumah kalian, fi buyutikum, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, wala tattakhiduha qubura. Kerjakanlah sebagian daripada salat, maksudnya itu salat sunnah kalian di rumah kalian. Hidupkan salat sunnah dalam rumah kita ya mukmin. Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan kita jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Artinya rumah yang tidak ada salat sunnah dalam rumah itu, maka rumah itu bagaikan kuburan. Rumah yang tidak pernah dipergunakan untuk mendirikan salat diibaratkan oleh hadis ini seperti kuburan ayol mukmin. Kenapa? Yang dimaksudkan adalah salat sunnah, bukan salat wajib atau salat fardu. Kalau salat fardu atau salat wajib itu lebih baik dikerjakan berjamaah di masjid. Sedangkan salat sunnah itu lebih baik dikerjakan di dalam rumah. Karena kenapa ya mukmin? Karena rumah yang dilaksanakan salat sunnah di dalamnya. Kenapa juga kita harus melaksanakan salat sunnah di rumah? Agar terjaga daripada perasaan riya. Kalau salat wajib itu diwajibkan, bahkan disunnahkan atau berpahala besar dan derajatnya lebih tinggi, itu agar kita melaksanakannya di masjid. Akan tapi salat sunnah dilaksanakan sebaik-baiknya adalah di rumah. Karena langkah daripada awalnya untuk menjaga daripada perasaan riya kita terhadap salat itu Allah, dan pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakannya di tempat lain. Jadi di rumah lebih afdal. Selain dari itu kelak rumahnya, jadi rumah yang sering didirikan daripada salat sunnah akan menjadi saksi baginya bahwa ia mengerjakan salat sunnah. Dimanapun kita berdiri melaksanakan salat sunnah hamba Allah, seumpama di rumah kita, dimanapun kelak itu akan menjadi saksi bagi kita. Seumpama kita melaksanakan salat sunnah di mana lagi, itu akan menjadi saksi bahwasanya kelak tempat itu akan berbicara di hadapan Allah, menjadi saksi bahwasanya kita pernah melaksanakan salat sunnah. Hadza hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang didirikan salat sunnah di dalamnya akan tampak hidup dan ramai. Jadi rumah yang sering dilaksanakan salat sunnah tampak adanya nur cahaya, dan rumah itu akan tampak bersinar-bersinar. Walaupun rumah itu kecil, sederhana, rumah itu akan tampak sangat besar di mata manusia yang lain, dan rumah itu akan tampak rumah yang sangat penuh dengan nur cahaya. Rumah itu akan sejuk dan menyejukkan, dan rumah itu selalu tampaknya ramai. Pada hakikinya para malaikat membentangkan sayapnya di rumah itu. Akan tetapi rumah yang tidak pernah ada di dalamnya orang-orang melaksanakan sholat di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya, maka tampak sepi dan menyeramkan seperti kuburan walaupun rumah itu besar. Jadi ya Allah yang dirahmati Allah, dari permukaan bumi saja Allah sudah tampakkan tanda-tanda rumah atau tempat yang sering dilaksanakan sholat di dalamnya. Apalagi dalam rumah itu ada sholat duhanya, ada sholat tahajudnya, ada sholat hajatnya, ada sholat taubatnya, ada sholat sunnah awabinnya, ada salat sunnah qabliyah ba'diyahnya, ada salat sunnah subuhnya, salat sunnah fajarnya, salat sunnah tasbihnya. Di dalam rumah itu akan tampak rumah itu penuh dengan cahaya. Para malaikat banyak hadir dalam rumah itu dan menyelubungi, melindungi daripada keadaan rumah itu. Karena malaikat memberikan rahmat dalam rumah itu. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang pendiri
rumah kita menjadikan nur, bukan menjadikan kuburan. Khusus bagi kita, duhai kaum mukmin, para imam, di dalam rumahmu, bangun rumahmu dengan salat-salat sunnah. Perbanyak salat sunnah di rumahmu. Mudah-mudahan, apalagi salat sunnah itu salat sunnah tahajud, tidak ada orang melihat, tidak ada orang menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah timbul daripada perasaan hati yang hakikat yang sebenarnya. Layaknya mereka para salihin, para alim, para ulama, mereka melaksanakan salat sunnah tahajud dalam rumahnya, sehingga tampak di saat kita masuki rumah para salihin itu enak, sejuk, menyejukkan. Bahkan kadang-kadang kita betah, kita enak masuk ke dalamnya, tidak merasa gelisah di dalamnya. Bahkan pembicaraan di dalam rumah itu pun hampir-hampir tidak ada pembicaraan soal maksiat, apalagi sampai menghibah, ngomongin orang, memfitnah rumah itu, karena rumah itu penuh dengan nur dan cahaya, walaupun rumah itu kecil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wal afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.